yang telah saya lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah Ngebong mengenai program evaluasi pendidikan tentang penilaian formatif dan sumatif. Tujuan evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan kemajuan siswa dalam proses pembelajaran. Di MI Al-Falah Ngebong, penilaian sumatif dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pencapaian belajar siswa di akhir suatu periode pembelajaran seperti asesmen sumatif tengah semester maupun asesmen sumatif akhir tahun. Dan sedangkan pada penilaian formatif di MI Al-Falah Ngebong, penilaian ini dilakukan dengan tujuan membantu guru untuk memantau proses belajar dan memperbaiki pemahaman siswa selama pembelajaran berlangsung. Model evaluasi. Evaluasi ini menggunakan model CIPP karena menggunakan model ini dapat mencakup seluruh aspek dari perencanaan hingga hasil untuk mengevaluasi penilaian formatif dan sumatif. CIPP merupakan konteks, input, proses, dan produk. Dari konteks sendiri, di MI Al-Falah Ngebong, penilaian pembelajaran dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum. Evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan kondisi madrasah. Input atau masukan. Yang pertama ada sumber daya manusia seperti guru yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang cukup tentang teknik penilaian. Kemudian sumber daya fisik dan teknologi, tersedianya fasilitas yang mendukung seperti ruang kelas yang memadai serta perangkat TIK. Kemudian ada kebijakan dan perencanaan sekolah yang memiliki strategi atau rencana kerja dalam melaksanakan penilaian. Kemudian dukungan administrasi dan pendanaan, tersedianya anggaran untuk kegiatan evaluasi seperti penggunaan soal, dana, dan pengembangan instrumen penilaian. Kemudian proses pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif di MI Al-Falah Ngebong ini berjalan secara terstruktur. Kemudian adanya produk atau hasil. Di MI Al-Falah Ngebong ini saya melakukan beberapa hasil, seperti hasil penilaian sumatif yang digunakan untuk laporan nilai dan rapor siswa, serta bahan refleksi bagi guru. Penilaian formatif membantu siswa lebih memahami materi dan meningkatkan partisipasi dalam proses belajar. Kemudian guru mengaku bahwa dengan penilaian formatif, mereka bisa mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan lebih awal. Indikator dan kriteria keberhasilan. Ada beberapa poin yang telah saya ambil untuk laporan ini, yaitu penerapan penilaian formatif yang efektif, kualitas pelaksanaan penilaian sumatif, pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa dalam proses penilaian, konsistensi dalam pencatatan dan pelaporan hasil penilaian, peningkatan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu. Instrumen evaluasi. Untuk mengevaluasi penilaian formatif dan sumatif di MI Al-Falah Ngebong, instrumen evaluasi yang digunakan meliputi wawancara dan observasi langsung di lingkungan sekolah, seperti wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman lebih mendalam dari kepala sekolah, yaitu Ibu Zulfa Bariroh, SPDI MPD. Dan kemudian adanya lembar observasi. Untuk mengenai lembar observasi lebih lengkapnya telah saya cantumkan pada laporan. Subjek dan sampel evaluasi. Yang pertama, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan dan dampak program penilaian formatif dan sumatif di MI Al-Falah Ngebong, yaitu kepala sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan dan pelaksana pengawasan, koordinator kurikulum, yaitu pengelola teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Kemudian ada guru kelas sebagai evaluator untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi dan menguasai kompetensi yang telah dipelajari. Siswa penerima dampak langsung dari pelaksanaan penilaian. Sampel evaluasi. Nah, sampel yang dipilih untuk evaluasi ini melalui kepala sekolah untuk mewawancarai mengenai pelaksanaan program evaluasi penilaian formatif dan sumatif. Kemudian waktu dan jadwal evaluasi. Kami melakukan penelitian pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025.
waktu observasi kami di jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 10. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data kami yaitu yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan pada hari Sabtu 3 April 2025 untuk memantau pelaksanaan asesmen tengah semester atau ASES yang sedang berlangsung. Kemudian wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepala madrasah untuk menggali informasi mengenai penilaian formatif dan sumatif. Kemudian dokumentasi, foto-foto lembar kerja penilaian sumatif bagi peserta didik yang digunakan untuk mendukung bukti visual dalam evaluasi. Analisis data dan pelaporan. Program penilaian formatif dan sumatif di MI Al-Falah Ngebong secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih ditemukan beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil temuan dan rekomendasi telah saya cantumkan lengkap pada laporan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.